Salam Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak-Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34. Injil Yohanes pasal 1 ayat 39 sampai ayat 34. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang sudah sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk apapun yang kami baca. Semuanya itu kami boleh melakukan dalam kehidupan kami, serta menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Di bawah perikop, Yesus menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, inilah anak Allah." Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali oleh kasih penyertaan Tuhan. Ini hari kembali lagi membahas kitab Injil Yohanes. Tetapi kita membahas dari pasal yang pertama dan perikop tentang pembaptisan. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ngomong tentang baptis ini, Mama tahu baptisan itu merupakan salah satu sakramen kudus dalam umat Kristiani atau Protestan. Nah, kenapa dari dulu sampai saat ini ketong menjadikan baptisan sebagai sakramen, yakni sebagai satu tanda yang tidak boleh diulangi. Dia cuma satu kali saja seumur hidup bagi satu orang. Dan jika lebih dari 2 kali, baptisan itu dianggap menghina Sang Allah itu sendiri. Tetapi secara khusus Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Yohanes mau menyampaikan bahwa baptisan yang ia lakukan merupakan sebuah baptisan yang tidak lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi sedari dulu Yohanes meyakinkan kepada kita semua bahwa sudah ada yang lebih dahulu daripada dia sebelum melakukan pembaptisan dengan air,
yakni membaptis dengan Roh Kudus. Dan pembaptisan oleh Roh Kudus itu juga dilakukan oleh dirinya sendiri, yakni Yesus Kristus, untuk setiap kita memahami bahwa kematian hingga pada kebangkitan, hingga pada kedatangannya kembali adalah suatu bentuk penyempurnaan bagi umat Kristen, bahwa tidak pernah ada tanda kehilangan dari Yesus Kristus. Jadi baptisan itu merupakan satu pertanda bahwa kita hidup sungguh-sungguh dengan Allah. Jadi jangan main-main dengan baptisan. Dan dalam perikop ini juga Yohanes mengatakan bahwa baptisan yang kutong lihat itu baptisan percik, janganlah kutong hanya melihat baptisan itu sebagai percikan air, tetapi kutong memaknai dengan sungguh bahwa baptisan itu adalah baptisan Roh Kudus daripada Allah. Jadi secara fisik, secara manusiawi kita menganggap itu sebagai ritus keagamaan yang sebenarnya kita tidak terlepas daripada itu juga. Tetapi kita juga mengingat bahwa dari ritus itu juga kita mengundang Allah, mengundang Roh Kudus untuk membaptiskan setiap anak yang telah kita baptiskan, yang telah kita bawa di hadapan Allah. Dengan begitu kita betul-betul mengakui bahwa Allah adalah baptisan yang paling kudus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa baptisan bukanlah suatu akhir dan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan menunjukkan kepada kehidupan rohani yang terus-menerus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Ini adalah pengudusan anak-anak di dalam baptisan. Ada kerinduan akan pertobatan yang terus diusahakan oleh orang yang sudah dibaptis. Jika ada pertobatan, maka ada juga pengampunan yang datang dari pihak Allah. Baptisan Roh menyatakan perlunya pertobatan. Baptisan Roh juga menyatakan pengampunan yang tersedia. Pengampunan itu tersedia bukan karena semata-mata pertobatan kita, melainkan di dalam baptisan itu ada anugerah Allah yang melahirkan kita melalui persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat memaknai baptisan yang telah dilaksanakan dan yang akan melaksanakan. Biarlah baptisan itu terus menjadi satu tanda kudus atas persekutuan kita dengan Roh Kudus. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Tuhan mencukupkan kita semua.